Dewa Obat Terkuat. Bab 195. Liu Feifan tidak menyangka bahwa dia hanya ingin bertanya kepada Dr. Su. Dia ingin mengetahui jawabannya dan mengapa Dr. Su memperlakukan ibunya seperti itu. Siapa sangka saya akan melihat pemandangan ini. Sulang, seekor binatang buas, sebenarnya ingin menyerang kakeknya. Liu Feifan. Mata Sulang membelalak, mengapa kamu ada di sini? Saya tidak di sini, di mana saya bisa melihat dua binatang buas. Liu Feifan dengan dingin mendorong Sulang menjauh. Dia melihat pecahan di tanah, salah satunya adalah separuh wajah ibunya. Putri, putriku. Su Guoyi menangis dengan sedihnya, berjuang untuk bangun, melemparkan dirinya ke potongan-potongan foto itu, mengulurkan tangan dan dengan hati-hati mengumpulkan potongan-potongan itu, jari-jarinya gemetar hebat. Air mata berlumpur mengalir di wajahnya, kesedihan membuat jantung Liu Feifan berdebar kencang. Setelah melihat adegan ini, kenapa dia perlu bertanya? Liu Feifan, mengapa, mengetahui bahwa keluarga sudah dalam bahaya, kamu datang ke sini untuk membagi harta keluarga sekarang? Sulang berkata dengan sinis. Bentak. Liu Feifan menamparkan Sulang dengan keras dan menjatuhkan Sulang ke tanah. Kasar. Dia mengertakkan gigi dan mengumpat dengan marah, dia adalah kakekmu, dan kamu akan menyerangnya. Kamu masih berani memukulku. Sulang benar-benar menjadi gila. Wajahnya bengkak karena mereka. Dia bangkit dan hendak bergegas, tetapi Liu Feifan menamparnya dua kali lagi, menjatuhkannya ke tanah lagi. Kamu bajingan, beraninya kamu memukul anakku. Ketika Sugang melihat ini, dia berkata dengan marah, hentikan. Ketika dia mengatakan itu, dia hendak bergegas untuk membantu, tetapi begitu dia mengambil langkah, dia merasa seolah ada sesuatu yang berat membebani bahunya. Saat anak muda bertengkar, apa yang kamu lakukan? Lin Yi mengulurkan tangan dan menekan bahu Sugang, membuatnya tidak bisa bergerak sesaat. Sugang menoleh dan mengerutkan kening kesakitan, siapa kamu? Lepaskan aku. Kalau tidak, aku menginginkanmu. Ah! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yi mengerahkan sedikit kekuatan dengan jari-jarinya dan hampir mematahkan tulangnya. Sugang menjerit kesakitan dan duduk di tanah, tidak berani bergerak. Diam. Lin Yi berkata dengan tenang. Sugang berani mengeluarkan suara, jadi dia segera menutup mulutnya dan menahan rasa sakit. Di sisi lain, Sulang dijatuhkan ke tanah oleh Liu Feifan. Sudut mulutnya penuh darah, bahkan beberapa giginya tanggal, bercampur darah, dan berserakan di tanah. Ah! Sulang menjerit dan kehilangan kekuatannya. Baru kemudian Liu Feifan berhenti. Dia berjalan ke arah Dr. Su dan mengulurkan tangannya untuk membantu Dr. Su berdiri, tetapi Dr. Su menolak untuk bangun. Dia memegang foto-foto rusak itu di tanah dengan air mata di seluruh wajahnya. Liu Feifan tidak punya pilihan selain mengambil semua pecahan itu dan menaruhnya di atas meja bersamanya. Baru kemudian Dr. Su berdiri dan duduk di kursi. Sambil menggetarkan bibirnya, dia mencoba menyatukan kembali potongan-potongan itu, tetapi setelah mencoba beberapa kali, dia tidak dapat menyatukannya kembali. Melihat separuh wajah dalam foto yang terfragmentasi, Dr. Su merasa sedih seperti seorang anak kecil, seolah putrinya telah diambil darinya. Aku turut prihatin, nak, aku turut prihatin. Dia menangis keras, dan air mata terus mengalir. Ayah salah, dan ayah tahu dia salah. Ayahlah yang menyakitimu. Aku seorang dokter nasional dengan sia-sia. Aku telah menyelamatkan begitu banyak orang, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu, putriku. Dr. Su menangis dengan keras, yang membuat Liu Feifan merasa tidak nyaman. Matanya merah dan dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kamu tidak ingin melihatnya saat itu, kan? Dr. Su mengangkat kepalanya, memandang Liu Feifan, menggoyangkan bibirnya, dan menggelengkan kepalanya. Itu dia saat itu. Dia menunjuk ke arah Sugang dengan marah, bajingan inilah yang menyembunyikan sesuatu dariku dan tidak memberi tahu ibumu. Kupikir dia tidak ingin melihatku. Kupikir. Sambil menangis, dia menatap Sugang dan mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di tahun-tahun berikutnya, dia akan berakhir dalam situasi ini dan hampir dipukuli sampai mati oleh anak dan cucunya sendiri. Wajah Sugang membiru dan putih, dan dia tidak berani menatap mata dokter. Dia bahkan tidak berani menatap Liu Feifan. Liu Feifan sepenuhnya mengerti. Selama bertahun-tahun, dia marah kepada Dr. Su, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada kesalahpahaman seperti itu. Itu semua karena Sugang, karena paman serakah yang ingin menyelamatkan mukanya.
Dia merasa ibu Liu Feifan telah mempermalukan keluarga Su dengan menikah dengan keluarga Liu. Dialah yang mencegah ibu Liu Feifan bertemu Su Guoyi. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Liu Feifan datang, jakun Sugang meluncur dan dia diliputi ketakutan. Apakah kamu berani membunuh seseorang? Jangan melakukan apapun secara sembarangan. Aku pamanmu. Feifan. Feifan. Jangan marah. Aku salah. Aku tahu aku salah. Jangan bunuh aku. Sugang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memohon belas kasihan. Jika dia tidak ditangkap oleh Lin Yi, dia pasti ingin berlutut. Aku tidak akan membunuhmu. Liu Feifan menggelengkan kepalanya, saya hanya sedih. Ibuku menghormatimu dan sangat mencintaimu, tapi kamu memperlakukannya seperti ini. Aku merasa tidak berharga untuknya. Beberapa kata-katanya membuat Sugang gemetar dan dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Saudara Lin, biarkan mereka pergi. Kata Liu Feifan. Dia tidak mau mengambil tindakan, lalu bagaimana jika dia membunuh mereka? Orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali lagi. Sebaliknya, dia harus menghargai masa kini dan menyelesaikan kesalahpahamannya. Begitu Lin Yi melepaskan tangannya, Sugang bergegas ke sisi Sulang, membantunya berdiri, dan segera pergi. Sebenarnya, kamu tidak boleh membiarkan orang seperti ini pergi, tapi aku menghormati keputusanmu. Begitu Lin selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Liu Feifan tahu bahwa Lin Yi memperingatkannya bahwa orang-orang seperti Sugang dan putranya dapat menyakiti saudara perempuannya dan menyerang Su Guoyi sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah anggota keluarga Su dan satu-satunya keturunan Su Guoyi. Jika ibunya masih hidup, dia tidak akan membiarkan dirinya membunuh mereka. Kakek. Liu Feifan mendukung Dr. Su, ibuku tidak pernah menyalahkanmu. Mendengar ini, Dr. Su mengangkat kepalanya dan memandang Liu Feifan. Dia terus memberitahuku bahwa kakeknya telah baik padanya sejak dia masih kecil, tapi dia tidak mempercayainya sampai kematiannya. Kakek akan marah padanya dan ingin mengusirnya dari rumah. Su Guoyi menarik napas dalam-dalam, matanya kabur karena air mata untuk waktu yang lama, dia berbaring di atas meja dan menangis dengan keras. Setengah jam penuh. Di luar pintu, Lin Yi berdiri di sana dan melihat Liu Feifan keluar dan berkata, bagaimana kabarmu? Lebih baik. Liu Feifan mengangguk, terima kasih, saudara Lin. Dia sepenuhnya yakin pada Lin Yi dan meyakinkannya dengan sepenuh hati. Jika dia tidak bertemu Lin Yi, dia akan tetap menjadi anak laki-laki membosankan yang menunggu untuk mati. Tapi sekarang, dia bisa merasakan bahwa dia telah menjadi lebih dewasa. Yang harus kamu syukuri adalah dirimu sendiri. Lin Yi berkata, jika kamu adalah bola lumpur, tidak ada yang bisa membantumu memanjat tembok. Baiklah, saudara Lin, ayo kembali. Kembali. Lin Yi tiba-tiba tertawa, matanya menyipit karena sedikit geli. Dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan rekaman, dan melemparkannya ke Liu Feifan. Apakah kamu punya buku kedokterannya? Mengerti. Cepat berikan buku medis itu kepada Jia Fan, dan kita akan pergi segera setelah kita mendapatkan uangnya. Pergi. Aku akan membunuh orang tua itu. Aku akan membunuh bajingan Liu Feifan itu. Bab 196. Ekspresi Liu Feifan berubah ketika mendengar rekaman di ponselnya. Di matanya, ada amarah membara yang hampir menelan Su Lang dan putranya hidup-hidup. Aku seharusnya tidak berhati lembut. Dia baru saja memohon pada Lin Yi untuk melepaskan Sugang dan putranya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa alih-alih berhenti, kedua orang ini ingin membalas dendam padanya. Lin Yi tidak berkata apa-apa. Dia telah mengingatkan Liu Feifan bahwa masalah ini adalah urusan Liu Feifan sendiri dan Liu Feifan harus membuat keputusan sendiri. Tentu saja, dengan pemahamannya tentang orang-orang, jika itu dia, Sugang dan putranya pasti sudah lama mati. Orang seperti ini tidak memiliki kualifikasi untuk terus hidup. Buku kedokteran itu adalah pusaka keluarga Su. Keterampilan medis keluarga Su semuanya diwarisi dari buku kedokteran itu. Jika jatuh ke tangan orang luar, akan merepotkan. Su Guoyi tidak dalam kondisi baik saat ini. Jika dia diberitahu bahwa buku medisnya telah dicuri oleh Su Lang, dia mungkin akan lebih sedih lagi. Liu Feifan mengertakkan gigi. Ini adalah orang yang dia lepaskan, dan dia ingin menangkapnya kembali. Aku akan membawa kembali buku kedokterannya. Lin Yi mengangguk. Pada waktu itu, Su Lang menelepon Jia Fan saat mengemudi. Saya sudah mendapatkan barangnya. Nanti dikirim kemana? Sekarang dia hanya ingin mendapatkan uang,
dan kemudian mencari seseorang untuk membunuh Liu Feifan dan Su Guoyi. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Ketika ditanya tentang alamat transaksi, Su Lang menyentakkan bagian depan mobil dan dengan cepat berbalik. Su Gang, yang duduk di belakang, masih tidak bereaksi. Dia sedikit takut. Su Lang, tenanglah. Dia buru-buru berkata, kami hanya ingin uang, ambil uang itu dan pergi, jangan membuat masalah lagi. Liu Feifan itu tidak mudah untuk dihadapi sekarang. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah Lin Yi yang baru saja menangkapnya membuatnya tidak berani bergerak hanya dengan satu pandangan. Sangat mengerikan. Dia selalu merasa jika dia memprovokasi Liu Feifan, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi jika dia memprovokasi Lin Yi, dia mungkin akan berakhir buruk. Tapi bagaimana Su Lang bisa mendengarkan saat ini? Saya harus membunuh mereka. Dia mengertakkan gigi, sidik jari di wajahnya terlihat jelas, dan rasa sakit yang membakar membuatnya sangat terhina. Jika kamu terus berbicara omong kosong, turunlah dari bas. Dia bahkan berani membunuh kakeknya, lalu bagaimana dengan ayahnya? Siapapun yang menghalanginya sekarang adalah musuh. Mendengar ini, Su Gang tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia belum pernah melihat Su Lang terlihat seperti ini sebelumnya. Sangat menakutkan, seperti orang gila. Mobil melaju ke villa pegunungan rekreasi di pinggiran kota. Su Lang memarkir mobil dan berjalan menuju danau bersama Su Gang. Saat ini, Jia Fan sedang duduk di bawah payung matahari sambil memancing. Dia mengenakan kacamata hitam dan duduk di kursi memancing. Dia berbalik dan melihat Su Lang dan yang lainnya berjalan mendekat. Dia meletakkan jari telunjuknya ke mulutnya, memberi isyarat kepada mereka untuk merendahkan suara agar tidak menakuti ikannya. Su Lang dan keduanya berjalan dengan hati-hati dan berdiri di belakang Jia Fan, tidak berani berbicara terlebih dahulu. Jia Fan tenang dan tenang, menatap mereka, dan merendahkan suaranya, apakah kamu membawa barang-barang itu? Di mana uangnya? Su Lang berkata, bayar dengan satu tangan dan kirimkan barang dengan tangan lainnya, kami setuju. Jia Fan tertawa, dan sedikit rasa geli dan jijik terlihat di matanya melalui kacamata hitamnya. Dia melambai, dan seorang asisten tidak jauh dari situ segera datang. Transfer uang kepada mereka. Dia tidak punya omong kosong yang tidak perlu. Asisten itu mengangguk, meminta akun Su Lang, dan segera membuka laptop yang menyertainya untuk menghasilkan uang di akun Su Lang. Ding! Setelah mendengar pesan teks pengingat, Su Lang segera mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, lalu merasa lega. Tuan Jia benar-benar orang yang ceria. Senang bekerja sama dengan Anda. Su Lang mengeluarkan buku medis yang sudah menguning dari sakunya dan menyerahkannya kepada Jia Fan. Jia Fan mengambil buku kedokteran itu dan segera membukanya untuk dibaca beberapa kali sambil mengangguk. Buku kedokteran pusaka keluarga Su memang tidak sederhana. Pantas saja orang tuamu memang cukup mumpuni untuk masuk National Medical Hall. Dia menyerahkan buku medis itu kepada asistennya dan menatap Su Lang dan putranya. Kenapa? Kamu sudah membereskan semua uang dan barangmu, kenapa kamu tidak pergi? Tuan Jia, saya ingin berbisnis lain dengan Anda. Kata Su Lang. Oh. Jia Fan memandang Su Lang dengan penuh minat. Dia masih ada urusan dengannya, tetapi mereka sepertinya tidak punya apa-apa. Dia tidak pernah melakukan bisnis yang tidak setara seperti itu. Bisnis apa yang ingin kamu lakukan denganku? Jia Fan berkata dengan tenang, dengan kata lain, ada hal lain di tanganmu yang aku inginkan. Ruang pengobatan tradisional Tiongkok keluarga Su kami. Su Lang menyipitkan matanya, jika keluarga Su hancur total, mungkin tidak mudah bagi Anda untuk mendapatkan balai pengobatan Tiongkok, Tuan Jia. Tidak peduli seberapa buruk keluarga Su kita, selama lelaki tua itu masih hidup, balai pengobatan tradisional Tiongkok dapat terus beroperasi berdasarkan statusnya sebagai mantan dokter nasional. Balai pengobatan tradisional Tiongkok akan selalu memiliki reputasi terbaik di ibu kota provinsi ini. Dia memandang Jia Fan dan berkata, tidak peduli berapa banyak rumah sakit yang dibuka keluarga Jiamu, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan yang ini. Memang benar, memiliki identitas seorang dokter Tiongkok adalah pertanda emas. Bagaimanapun, Balai Pengobatan Nasional adalah istana para dokter ajaib di negara ini, terutama yang terbaik dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Taisan Beidou itu semuanya ada di Balai Pengobatan Tiongkok. Su Guoyi bahkan dinamai menurut nama dokter medis Tiongkok, yang memungkinkan reputasi keluarga Su yang selalu berdiri teguh. Meskipun banyak hal telah terjadi baru-baru ini, yang sangat mempengaruhi Balai Pengobatan Tradisional Tiongkok keluarga Su, bagaimanapun juga, reputasi yang dibangun selama beberapa dekade tidak akan mudah runtuh. Saya memiliki kesabaran.
kata Jiavan. Tentu saja, dia tidak akan dengan mudah mengikuti ide Sulang. Tidak, kamu tidak melakukannya. Sulang tidak sopan, jika Tuan Jia bersabar, dia tidak akan membiarkan saya mencuri keterampilan medis keluarga Su saya. Jiavan tidak berkata apa-apa. Sulang tiba-tiba tampak menjadi lebih pintar. Saat berhadapan dengan orang pintar, Anda harus serius. 2 rumah sakit medis besar di ibu kota provinsi, selain rumah sakit keluarga Jia Anda, adalah rumah sakit keluarga Su saya. Dari segi reputasi, tidak ada satupun rumah sakit atas nama keluarga Jia Anda yang dapat menandingi rumah sakit lama itu, bukan? Dapat dikatakan bahwa Dr. Su adalah puncak dari profesi dokter di ibu kota provinsi. Tidak ada yang bisa membandingkan. Selama dia hidup 1 hari, di mata orang-orang di ibu kota provinsi, Su Guoyi adalah orang dengan keterampilan medis terbaik, dan ruang medis terbaik adalah ruang medis keluarga Su. Terus, kata Jiavan. Jadi, dia harus mati. Semburan cahaya dingin keluar dari mata Sulang, begitu ganas sehingga Su Gang, yang berdiri di samping, gemetar, seolah-olah orang yang berdiri di sampingnya bukanlah putranya, tetapi serigala. Serigala yang ganas dan berdarah dingin. Jiavan melepas kacamata hitamnya dan menatap Sulang dengan serius. Kamu orang yang sangat kejam. Dia berkata, apa yang ingin Anda lakukan dengan bisnis ini? Saya akan membantu Anda menangani Su Guoyi dan menghancurkan Su Guoyi sepenuhnya. Beri saya 50 juta. Wajah Sulang tanpa ekspresi, jangan tawar-menawar dengan saya. Anda tahu betul bahwa tanpa keluarga Su, keluarga Jia Anda akan dapat mengendalikan seluruh ruang medis ibu kota provinsi di masa depan, dan itu akan bernilai ratusan juta. Manfaatnya, dia menginginkan uang, dan dia ingin Su Guoyi dan Liu Feifan membayar harganya. Dia ingin kedua orang ini menyesalinya dan membiarkan mereka mengerti bahwa tanpa dia, keluarga Su tidak perlu ada lagi. Bersambung.